Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syuklahu ala taufiqihi wa imtananihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sa'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, saya bersyukur dan berterima kasih diberi kepercayaan berbicara, menyampaikan tausiah di hadapan para sadis, para guru-guru, dan tolong dimaklumi kalau sakalnya, barisnya mungkin salah karena saya hanya esos, hanya ditakdirkan oleh Allah menjadi pembicara, menjadi dai. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu am wa antum bi khair. Semoga puasa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhir Ramadan bukan berarti pengaruh Ramadan sudah hilang. Karena betapa jeleknya kata para salafus saleh, bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi sahri Ramadan. Betapa jeleknya satu kaum atau seseorang yang hanya mengenal Allah hanya pada saat bulan Ramadan. Sesungguhnya orang soleh itu selalu memperhatikan hak-hak Allah sepanjang hidupnya, bukan hanya Ramadan. Kita harus menjadi Rabbaniyah, bukan Ramadaniyah. Kalau orang Ramadaniyah berarti hanya di bulan Ramadan saja, sementara kita harus menjadi Rabbaniyah, beribadah sepanjang hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai menemukan hari keyakinan. Tidak boleh temporal, hanya bulan Ramadan. Kita kasihannya ini masjid ini sekarang banyak menangis. Sudah kosong kembali. Waktunya Ramadan gelar tikar orang karena penuh masjid betunar malam. Terutama awal-awal, pertengahan sudah mulai ada kemajuan saf. Ya. Karena sudah banyak kita bersangka baik, banyak yang tinggalkan sholat tarawih karena ke mall membawa zakat mallnya. Ya. Bukan zakat malnya, tapi zakat mall. Saya lupa tadi. Alhamdulillah, setelah saya masuk di kampus ini, saya tersibuk dengan nama kampus Sahwah. Sehingga alhamdulillah saya memiliki sahwatur ruhiyah, ada kepercayaan diri untuk tampil di hadapan asatizah, di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Saya memiliki sahwah. Bagus sekali ini nama kampusnya ini Ustaz. Ya, luar biasa ini, memberi inspirasi, memberi semangat. Sahwah, semangat kebangkitan ya. Sehingga harus ada as-sahwatur ruhiyah, as-sahwatul fikriyah ya. Kebangkitan ruhiyah dan kebangkitan pemikirannya. Alhamdulillah. Semoga kampus kita ini melahirkan generasi yang memiliki as-sahwah ya, karena memang ini umat Islam kita ini mati suri ya, mati suri, butuh injeksi, harus diberi injeksi agar bangkit, memiliki as-sahwah ya, semangat kebangkitan ya, supaya lahir an-nahdhah, an-nahdhatul ulum,
an-nahdlatul fikriyah, ya. Nah, hendaknya melahirkan generasi ke depan seperti ini. Lanjut Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa Ramadan ini hendaknya tidak berhenti setelah berhenti Ramadan, bukan berarti berakhir seluruh ya pengaruh Ramadan itu. Bahkan kata para pendahulu kita itu, kita harus meramadankan kehidupan kita. Siapa yang meramadankan kehidupannya, kelak akan kematiannya berhari raya Idul Fitri. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, sumid dunia kata para pendahulu kita. Hendaklah kita berpuasa terus di dunia ini, ya. Nah, dan meramadankan kehidupan kita. Setelah sakratul maut datang, maka itulah hari raya Idul Fitri kita. Ya. Berbahagia gembira seperti kata Rasulullah, ada dua kegembiraan orang yang berRamadan, bergembira saat berbuka puasa dan bergembira di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harapkan seperti itu. Kemudian saya sampaikan ada 3 bentuk tarbiyah dalam madrasah puasa Ramadan yang telah kita jalani. Ya, ada 3 bentuk tarbiyah yang harus menjadi bahan introspeksi, renungan bagi kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam teks hadisnya, kita next ya. Ini hadis singkat mencakup 3 dimensi yang harus selalu menjadi evaluasi setiap kita, yang merupakan buah daripada madrasah Ramadan. Yang pertama yaitu hubungan kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun. Di saat kita marah tetap harus takwa. Di saat kita gembira harus takwa. Ya, harus takwa. Ya. Makanya perintah takwa yang harus menjadi kewajiban khatib setiap Jumat itu harus selalu menyampaikan wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu sudah kita sering mendengar setiap Jumat. Ittaqullah ya haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar. Ini harus terinternalisasi dalam diri kita sebagai seorang muslim. Apapun kondisi kita, selalu takwa. Bahagia harus dalam kondisi bertakwa, sedih dalam keadaan kondisi takwa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu relasi dengan diri kita sendiri. Ya. Bagaimana diri kita sendiri harus selalu dicek, ada perkembangan atau tidak. Maka seorang muslim tidak perlu berambisi mengalahkan kebaikan orang lain. Cukup mengalahkan kebaikan kita dari waktu ke waktu. Tidak usah kita berambisi mau mengalahkan siapa-siapa, tapi berambisilah, bertekadlah mengalahkan diri kita dari waktu ke waktu. Apa hari ini lebih bagus daripada kemarin, dan berusaha besok harus lebih baik daripada hari ini. Makanya dikatakan fatuba liman qalabat fihi hasanatuhu sayyi'at. Ya. Bahagialah orang yang kebaikannya mengalahkan kejelekannya, ya, dari waktu ke waktu. Maka kita harus menjadi
petarung melawan diri kita sendiri. Kita harus menjadi pemenang melawan diri kita. Tidak usah melawan orang lain, cukup melawan diri kita. Apa hari ini kita lebih baik daripada kemarin? Apa kita hari ini lebih banyak amal kita dibanding dengan kemarin? Apa hari ini kita sudah melis semua kekurangan untuk di-delete? Itu harus dihadirkan dalam setiap saat pada diri kita. Itu hasil daripada puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, hendaklah kejelekanmu ya kau tebus dengan kebaikan agar kejelekanmu bisa tertutupi. Tampuha agar bisa terdelete, terhapus. Maka seorang mukmin harus selalu berusaha menyusuli kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Karena mustahil orang tidak ada kejelekannya. Tetapi seorang muslim harus selalu ada introspeksi bahwa kejelekannya ini harus disusuli dengan kebaikan-kebaikan yang lebih, agar kejelekannya, kekurangannya bisa terdelete, terhapus. Itu. Kemudian yang ketiga pesannya hadis ini adalah relasi kita dengan orang lain. Ya, bagaimana relasi kita dengan orang lain? Karena sesungguhnya semua ibadah itu ya tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ya. Seringkali Rasulullah ya mencela ahli ibadah yang tidak menampakkan atau tidak memberikan pengaruh ibadahnya dalam kehidupan sosial. Ya. Next, ya. Coba kita lihat. Lanjut slide-nya berikutnya. Karena dikatakan hakikat ibadah itu min ta'sirat al-haqiqatil lil ibadah fil hayati al-ijtimaiyah. Ya. Wa minat ta'sirat. Jadi ibadah itu harus ada taksiratnya, ada bekasnya, ada pengaruhnya, ada resonansinya, ada frekuensinya dalam kehidupan kita dalam masyarakat. Ya, tidak boleh orang beribadah hanya asik mansuk, khusyuk dalam sholat, tetapi di luar sholat banyak musuhnya. Ya, ya. Berpuasa hanya menahan makan minum masuk di mulutnya, tapi tidak menahan kata-kata keluar dari mulutnya. Ya, itu diajari dalam puasa kita selama 1 bulan di training. Ya. Nah, ini hendaknya berbekas pasca Ramadan. Jangan cuma waktu puasa tidak makan minum di siang hari, ya, meninggalkan yang halal. Setelah pasca Ramadan menghantam yang haram. Waktu puasa di siang hari makanan minuman yang halal dia bisa tahan diri, tetapi pasca Ramadan yang haram pun dia hantam. Itu pengaruh puasanya tidak ada. Ya, masa waktu Ramadan yang halal dia tinggalkan, sudah Ramadan yang haram pun dia ambil. Dia berzakat fitrah 3,5 liter, pasca Ramadan 3,5 ton anunya orang dia ambil, padahal sudah dilatih mengeluarkan. Milik kita pun kita keluarkan. Masa miliknya orang mau diambil lagi? Mestinya ada renungan, efek, edukasi, hasil tarbiyah Ramadan itu dalam kehidupan masyarakat kita. Dan semua ibadah itu hendaknya pengaruhnya seperti itu. Contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-Hajj, Allah berfirman,
wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Walaupun ayat ini konteksnya terkait dengan haji, ya, tetapi kata ulama semua ibadah hendaknya seperti itu. Dalam surah Al-Hajj ini orang yang baik hajinya itu, ya, maka hasilnya adalah wahudu ila thayyibi minal qawli. Allah memberi hidayah petunjuk sampai kalimatnya at-thayyib minal qawli. Wahudu ila thayyibi minal qawli. Jadi haji yang mabrur itu bisa dilihat indikatornya adalah berubah caranya berbicara. Ya, baik-baik, santun. Ya, bukan tanda haji mabrur itu dengan perhiasan emas semakin banyak dari Mekah, seperti etalase emas jalan-jalan. Kalau sebagian itu jemaah haji kita dari daerah, biasa singgah di Maros untuk berdandan. Jadi biasa juga saya heran ini kalau orang ke Mekah waktu manasik haji pakai jilbab, pulang dari haji matim polo. Jadi masih lebih bagus pakaiannya waktu manasik haji dibanding dengan pulang haji. Ya, sisa matim polo itu kalau pulang haji. Jadi di pesawat itu goyang pesawat kalau mau mendarat itu karena baru berdandang itu jamaah haji. Ya, nah, pakai masnya. Sehingga kalau ketemu dengan keluarganya begini, bukan begini karena ini mau dikelihat semua. Jadi lebih bagus pakaiannya waktu manasik dibanding pulang haji. Waktu manasik pakai ketat jilbabnya, tidak ada kelihatan auratnya. Pulang haji kelihatan lehernya karena ada kalung mau diperlihatkan. Itu sebahagian itu perlu diselipkan nanti dalam manasik haji itu. Ya, nah, jangan sampai lebih bagus sebelum berangkat daripada pulang. Ya. Sementara ayat mengatakan wahudu ila siratil hamid, ditunjuki oleh Allah ke jalan yang terpuji. Ya, mestinya semua ibadah seperti itu. Semakin terpuji orangnya setelah Ramadan, ya, nah, semakin kurang orang bermusuhan dengan dia. Ya, itu diharapkan seperti itu. Ya. Dan orang yang beribadah yang bagus, kata ulama, harus akan melahirkan al-ihtiram, saling menghormati, ya, at-tasamu, saling memaklumi atas khilaf, perbedaan-perbedaan. Itu hasil Ramadan mestinya lahir seperti itu, ya. At-takaful, saling mencukupi, saling membantu, saling menolong, ya, takaful, ya. Kemudian, ya, lagi adalah at-tafaul, memiliki rasa tanggung jawab terhadap
bukan paling banyak ibadahnya, tapi paling banyak manfaatnya. Ya. Ya. Kemudian wa ahabbul a'mal ilallahi ta'ala ya sururun ya tudakhiluhu ala muslim. Amal yang paling Allah cintai adalah membawakan sesuatu yang bisa membahagiakan orang lain. Sini bentuknya bentuk nakira. Apa saja yang bisa membahagiakan orang. Tidak mesti uang. Tidak mesti dalam bentuk material. Apa saja. Mungkin kalimat, kata-kata, motivasi yang bisa membahagiakan orang, itu ada amal yang paling Allah cintai. Ya. Menggembirakan seorang. Ya. Apakah dalam bentuk apa saja? Mungkin kata-kata, cerita, ya, motivasi yang membangkitkan semangat mereka bekerja, itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Jangan sampai sebaliknya. Makanya Rasulullah SAW satu kali saja Rasulullah bermuka masam langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Karena menampilkan muka masam itu virus yang bisa menyebabkan orang menderita. Makanya tampil dengan muka ceria itu adalah sedekah. Muka saja itu sudah bisa menjadi sedekah. Ya. Karena kata Rasulullah SAW ada juga kata para salafus saleh, ada orang baru dipandang wajahnya membangkitkan semangat kerja. Ada orang baru dilihat wajahnya mati semangat kita. Bahkan kata para pendahulu kita, ada orang sudah wafat mengenang ya biografinya, mengenang jejaknya, napak tilasnya, jejaknya, hidup semangat kita. Ada orang hidup baru ditatap mati semangat kita. Wa'iyatubillah. Banyak orang sudah mati itu dibaca sejarahnya seperti beliau masih hidup di hadapan kita. Ya. Sementara ada orang hidup setiap hadir langsung tidak ada semangat. Baru kita kerja bilang, jangan mau jamer karena tahu gagal. Ya, jangan mau kerja itu. Gagal semua orang yang mau kerja itu. Depan napa mula mati mana semangat. Wa'iyadzubillah. Kita tidak boleh seperti itu. Harus menjadi roh. Menjadi ruh. Bahkan syairnya para nasyid, ruhul jadid fi jasadil ummah, harus menjadi semangat baru dalam tubuh umat kita ini. Jangan sampai kita ya menjadikan semua orang hidup menjadi jasad, menjadi jenazah ya, yang tidak punya gairah. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi amal yang paling Allah cintai yaitu sururun tudakhiluhu ala muslim, memasukkan kegembiraan, semangat kepada seorang muslim. Ya. Atau au kashifu anhu ya kurban, atau mengangkat kesulitan seseorang. Ini semua efek daripada ibadah kita ini. Ya. Atau melunasi utangnya. Ya. Itu juga amal yang Allah cintai. Minimal menjadwal ulang utangnya kalau tidak bisa dilunasi. Ya. Karena ada memang juga orang hanya alasan utang tapi tidak mau bayar memang, ya. Saya sering temukan seperti itu waktu saya di Basnas. Kita kasih modal, ya. Memang tidak ada niat untuk bayar. Sesuai dengan hadis, siapa yang meminjam tapi tidak punya niat untuk bayar, sampai mati dia tidak bisa bayar. Nah, ini juga perlu diberi edukasi orang yang mau pinjam itu. Ya.
Kalau waktu mau pinjam mengemis, tapi setelah jatuh tempo kita yang mengemis untuk minta wanta kembali. Tak balik. Baru sering dia gabung dengan kedustaan. Saya pernah menagih orang, pas dia lihat saya kasih tahu anaknya, bilang nanti kalau ada ustaz bilang mamaku ke pasar. Saya masuk, assalamualaikum, mana mata? Ke pasar ustaz. Saya bilang kalau ke pasar mama mulai kali suruh bawa kakinya, karena ada kakinya kuliah situ. Sembunyi ki. Langsung dia bilang, pandrasa kak ustaz. Nah siapa pandrasa? Kau coba langsung kau jujur, enggak ada masalah. Nah itu ada orang pergi pasar tidak bawa kakinya, karena kuliah di hording ada kakinya kelihatan di bawah. Nah itu hebatnya orang miskin itu yang kreatif juga dalam menjawab yang. Nah itu. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bayangkan ini Rasulullah mengatakan, ya, saya lebih senang keluar berjalan menemani seorang saudara untuk memenuhi hajatnya dibanding iktikaf di masjid ini 1 bulan lamanya, Masjid Nabawi. Ya. Jadi kata Rasulullah, saya lebih suka pergi memenuhi hajat, berjalan bersama dengan saudara saya untuk memenuhi satu kebutuhannya dibanding dengan saya iktikaf selama 1 bulan, bukan 10 hari, dan bukan di Masjid Raya Pangkep, Masjid Nabawi. Itu berarti ya memenuhi hajat saudara kita, interaksi relasi sosial lebih afdol daripada orang khusyuk sholat tapi putus hubungannya dengan orang lain. Bukan berarti tidak perlu kita iktikaf, jangan juga sampai dengan alasan ini tidak beriktikaf. Tapi itu hanyalah pembandingan bahwa tentu lebih baik lagi iktikaf dan bisa kita penuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak terhadap saudara kita. Luar biasa kita punya agama ini ya, membimbing kita untuk selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan sesama itu. Ya, makanya ini hakikat-hakikat ibadah seperti ini hendaknya kita elaborasi, kembangkan sehingga kita ahli agama, ahli ibadah, tapi juga ahli kontributif terhadap kehidupan sosial masyarakat kita. Ya, jangan sampai hasik sendiri beribadah, tidak ada interaktif dengan masyarakat, kita tidak peduli. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang tafsir ayat surah Al-Isra, man kana hazil a'ma fahuwa bil akhiratil a'ma. Siapa yang buta di dunia ini, maka buta pula di akhirat. Beliau ditanya tentang makna itu. Beliau berkata, yang buta itu yang selalu menghadap kiblat sholatnya, tapi membelakangi anak yatim dalam kehidupannya. Yang buta itu selalu di saf pertama dalam sholat, tapi selalu absen dalam membantu kehidupan sosial masyarakat. Itu buta itu, ya. Nah, yang terakhir ini bukan kata-kata Imam Ahmad tapi postingan di Facebook. Orang buta itu yang sudah tahu arah kiblat tapi tidak sholat. Nah, itu buta betul itu. Sudah tahu arah kiblat tapi tidak pernah sholat. Ya. Bahkan nanti masuk masjid tak kalah ditanduh. Kata Imam Syafi'i, 3 golongan yang membuat saya tertawa, yaitu laki-laki sehat nanti masuk masjid tak kalah ditanduh. Yang kedua, wanita balik nanti tertutup auratnya setelah dikafani.
Yang ketiga, nanti didengarkan sedekahnya. Kalau orang bilang almarhum, almarhumah 100.000, berarti tomate mana pak? Ya, wa'iyatubillah. Jadi mari kita manfaatkan silaturahim terus, ya, dan melahirkan sinergitas. Jadi silaturahim yang efektif itu melahirkan sinergitas. Ya, mestinya itu kalau kita silaturahim seperti ini ada target yang kita mau capai. Mungkin Pak Direktur bahwa ini yang kita mau capai dan dievaluasi halal bihalal tahun depan apa kita capai. Ada proyek-proyek, ya, pilot proyek yang kita mau capai tahun ini. Bahwa kita punya pesantren, ini yang kita mau capai. Jadi itu kata orang silaturahim itu seperti itu. Ada sinergitas. Ada yang amal unggulan yang kita mau sepakati untuk capai. Di halal bihalal itu kita sampaikan. Melibatkan orang tua murid, orang tua santri. Bawa ke depan. Ya, pondok kita ini yang kita mau bangun, ini yang kita mau capai. Ya. Apa silaturahim ke depan itu kita lihat. Apa silaturahim yang tahun lalu itu ada target amal unggulan yang kita mau capai tercapai tahun ini. Ya, itu sekedar masukan nanti ke depan bahwa silaturahim kita ke depan itu ada amal kenang-kenangan yang kita ingin persembahkan ke umat lewat pondok ini. Ada program proyek yang kita mau raih dalam 1 tahun. Kita mau ukur apa silaturahim kita ada efeknya seperti itu, ya. Ada efek, ada sesuatu yang terwujud daripada silaturahim itu, ya. Silaturahim luar biasa, ya. Bukan hanya janji kata Rasulullah itu bahwa orang silaturahim adalah dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Ini yang kita mau artikulasikan dalam bentuk, ya, karya nyata nanti. Ya, bahwa apa betul panjang umur kita setelah silaturahim. Maksudnya mungkin kita sudah wafat tapi umur historis ada. Ya, umur sejarah ada. Oh, meninggal nih tapi ini karyanya ikut terlibat. Itu panjang umurnya itu. Ya. Ya, itu yang panjang umurnya mungkin sudah masuk di kuburan tapi selalu masih disebut-sebut, ya. Lisanun akhirin, ya. Lisanun akhirin. Selalu menjadi buah-buah bibir. Oh, orang tua santri ini ada kenang-kenangannya di pesantren. Sudah wafat tapi itu panjang umurnya itu, panjang umurnya. Ya, panjang umurnya. Ya. Karena ada juga orang umur biologisnya panjang tapi pendek karena dia sudah dianggap mati sebelum wafat. Tidak ada kerja. Ya, kalaupun ada mah kering-kering kita bilang orang Bugis. Jadi ya sudah wafat sebelum dicabut rohnya, tidak ada manfaatnya. Yang kita harapkan sudah meninggal tapi masih dikenal. Masih panjang usianya selalu disebut-sebut, ada karyanya di pondok ini. Orang tua ini sumbangsinya. Sampai masih dipakai oleh santri, itu panjang umurnya itu. Kita harapkan silaturahim ke depan itu, ya, bisa kita buat terancang begitu. Ada ini, ada proyek yang kita mau urung-urungan, apa yang kita mau adakan di pondok pesantren ini. Itu dicetuskan dalam silaturahim supaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mudah rezekinya, panjang umurnya. Ya, panjang umurnya, mudah rezekinya. Ya, sehingga kita harus usahakan nanti silaturahim ke depan, saran saya mungkin kita bentuk atau wujudkan seperti itu. Kalau saya dipercayakan hadir, saya siap insya Allah, ya. Atau ustaz lain bahwa silaturahim kita ini ya seperti saya di Al-Hikmah, kebetulan saya mendirikan satu pendidikan di Maros. Saya cuma mendirikan tapi saya serahkan sepenuhnya.
Ya, setiap tahun ada kita rancang, ini yang kita mau adakan. Nah, di silaturahmi itu kita cetuskan, oh pengadaan kursi, ya apa bisa kita lakukan? Oh pengadaan ini apa bisa kita lakukan? Nanti silaturahmi berikutnya kita akan evaluasi tercapai atau tidak. Ya, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan paling tidak ya ada mungkin buah-buah pikiran yang saya lontarkan untuk menjadi bahan renungan buat kita semua. Kita harapkan bahwa setelah kita berRamadan, berhari raya semakin bagus. Ya, karena hari Id itu kata Umar bin Abdul Aziz, ya kata beliau, laisal Id liman labisal jadid. Bukan hari Id itu ditandai dengan baju baru. Ucapan beliau ini terkait dengan anak beliau di malam Lebaran datang mengadu, ya Amirul Mukminin, ya godan Id, besok Id, ya ma indana labisal jadidah, di sisi kami tidak ada baju untuk kami pakai baju baru. Ini anak presiden ini, anak khalifah. Kata bapaknya, ya banati, laisal Id liman labisal jadid, walakin Id liman gufira lahu. Id itu orang yang diampuni dosanya. Id itu tak kala ketaatan bertambah. Ucapan lain, laisal Id liman gurifa lahu. Bukan Id ditandai dengan aneka ragam makanan disuguhkan. Luar biasa bahasa Arab. Gurifa lahu. Id itu liman gufira lahu, bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Dan betul yang kata-kata beliau, sering kita hari raya Idul Fitri, 1 bulan kita berjuang, baru 1 hari raya Idul Fitri berkelahi orang di lapangan Id. Coba kita mungkin baca gitu postingan. Ya, baru 1 Syawal lepas setangi, pakala setangi, maka di setangi ya Tom itu balik mau berani kue siyo gak. Waktunya di Ramadan karena setan diikat, kamu berani. Setelah lepas 1 Syawal berkelahi, mestinya jabat tangan, baku tinju. Ini contoh ya. Ya. Baru 1 Syawal gara-gara makanan banyak masjid tidak azan duhur. Mereka masjid tidak azan duhur. Kenapa ini? Yang tukang azan kenyang, imamnya juga sudah kekenyangan, jamaah kekenyangan, kosong masjid 1 Syawal ya, waktu duhur gara-gara makan ya. Nah, ini contoh-contoh kasus bahwa betapa pentingnya memang kita perlu perenungan tentang ibadah yang kita lakukan agar memiliki taksir, memiliki bekas pengaruh sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika tidak memenuhi keinginan. Ya, begitulah yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas ceramah dan tausiahnya kepada kita semua. Semoga ceramah tadi dapat menjadi inspirasi dan renungan bagi sivitas akademik Pondok Pesantren Modern Islam Sohwatul Istad. Dengan berakhirnya tausiah tadi, berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.